Salam, saudaraku. Apakah orang Kristen yang sudah merasa diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus Tuhan, boleh hidup sembarangan, menyia-nyiakan hidupnya? Perkataan dari surga hari ini akan kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca dulu ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama. Berarti Tuhan meminta kita untuk sungguh-sungguh memberi perhatian bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara hidup kita, pola hidup kita. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh memberi perhatian. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita perlu memperhatikan cara hidup kita. Sebab kalau tidak, maka kita akan gagal, akan mengalami banyak kesusahan dan penderitaan kalau kita tidak mau memperhatikan dengan seksama cara hidup kita. Yang kedua di ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan ingin kita mempergunakan waktu. Waktu dalam hidup kita adalah investasi Allah di dalam kehidupan kita. Setiap orang diberi waktu untuk hidup di dunia ini dengan umur yang berbeda-beda. Allah berdaulat untuk menetapkan berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan masalah berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apakah kita sudah menggunakan setiap waktu yang kita jalani dengan baik? Apakah kita menjalani hari-hari kita sebagai orang yang arif, sebagai orang yang bijaksana? Tuhan sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang benar. Kalau ingin hidup kita bahagia dan beruntung, kita harus jalani hidup ini dengan bijaksana, pakai setiap waktu dengan baik, kembangkan gaya hidup yang baik. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh di sini tidak bicara tentang bodoh secara intelektual, tetapi bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kita sudah diberi sebuah anugerah, diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Tuhan akan mengungkapkan banyak rahasia kehidupan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mau mempersembahkan hidup kita, tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus memperbaharui pikiran kita, maka kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan akan menjadi kesulitan menjalani hidupnya. Sulit untuk menemukan jalan keluar terbaik ketika alami masalah. Sulit untuk membuat keputusan atau pilihan. Ada banyak situasi yang dia tidak paham. Ketidaktahuan akan kehendak Tuhan membuat banyak orang tidak tahu arah tujuan hidupnya. Oleh sebab itu, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu terus menata pikiran dan kehendak kita. Biarlah hati kita terbuka terhadap kebenaran Tuhan setiap saat. Semakin kita pintar, semakin mengerti kehendak Tuhan, maka perjalanan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu, mari kita jalani hidup kita dengan bijaksana.
Mari kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Mari kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik. Dan mari kita bertumbuh, lakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah bahagia, jadilah berhasil bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami sudah diposisikan sebagai anak-anak Allah yang dipercaya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, kami menjalani hidup kami dengan bijaksana. Bagaimana cara hidup kami, bagaimana kami menggunakan waktu kami. Biarlah segala sesuatu kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus terus mengajar kami untuk semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam segala sesuatu yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Tuhan memberkati.